Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Safitri dari kelas 7A1 Hukum NPM 171200000101. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang materi perkuliahan hukum perbankan pertemuan kelima. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait tentang pengertian dari perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian merupakan suatu persetujuan di mana satu pihak atau lebih saling mengikatkan dirinya pada satu pihak atau lebih lainnya dengan tujuan untuk dapat melaksanakan suatu hal yang ada kaitan eratnya dengan harta kekayaan. Yang kedua, ada syarat-syarat sah suatu perjanjian. Syarat-syarat sah suatu perjanjian itu ada 4. Yang pertama, ada kesepakatan masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian. Yang kedua, ada kecakapan hukum. Yang ketiga, ada adanya objek. Yang keempat, perjanjian dibuat dengan tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang terjadi antara debitur dengan kreditur yang melahirkan utang piutang, di mana debitur berkewajiban untuk memberikan prestasi atau melunasi utangnya kepada kreditur dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Sedangkan pengertian dari kredit sendiri merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian. Selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian kredit. Jenis-jenis perjanjian kredit ada 2. Yang pertama, perjanjian kredit di bawah tangan merupakan suatu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian. Sedangkan perjanjian kredit notaril adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh notaris dan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian. Selanjutnya, jenis-jenis perjanjian kredit di bawah tangan. Jenis-jenis perjanjian kredit di bawah tangan ada 3. Yang pertama, perjanjian kredit di bawah tangan atau PKDBT biasa. Yang kedua, PKDBT atau perjanjian kredit di bawah tangan yang dicatatkan di kantor notaris. Istilah lainnya adalah waremarking. Yang ketiga, PKDBT yang dibuat oleh masing-masing pihak di hadapan notaris, bukan perjanjian kredit notaril, namun hanya untuk legalitas saja. Yang selanjutnya ada sifat-sifat dalam perjanjian kredit. Ada 3, yaitu yang pertama, konsensual adalah perjanjian itu dapat mengikat apabila didasarkan pada suatu kesepakatan yang terjadi antara masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian. Yang kedua, ada real adalah perjanjian itu dapat mengikat tidak hanya didasarkan pada suatu kesepakatan yang terjadi antara masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian saja, melainkan juga harus ada penyerahan objek atau benda yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang ada di dalam suatu perjanjian. Dan yang ketiga, ada formil adalah perjanjian itu dapat mengikat apabila telah memenuhi syarat-syarat sah yang ada di dalam pasal 1320 BW. Dan yang selanjutnya ada berakhirnya suatu perjanjian kredit. Berakhirnya suatu perjanjian kredit itu ada 8. Yang pertama, telah terpenuhinya suatu prestasi. Yang kedua, konsignasi. Yang ketiga, novasi. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, konfusio. Yang keenam, musnahnya barang. Yang ketujuh, pembatalan. Dan yang kedelapan, kadaluarsa. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tentang materi perkuliahan hukum perbankan pertemuan kelima. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.